Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh-Soleha? Semoga selalu sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hadis riwayat Bukhari. Bekerjalah. Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud alaihi salam dahulu bekerja pula dengan hasil kerja keras tangannya. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, materi pembelajaran kita kali ini yaitu tema 4D, berbagai pekerjaan. Pada subtema 1 yaitu jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan jenis-jenis kegiatan ekonomi atau pekerjaan sesuai dengan keadaan alam di Indonesia. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih pekerjaan itu. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, jadi pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Ada beberapa jenis pekerjaan yang sesuai dengan keadaan alam di Indonesia. Contohnya, di dataran rendah. Beberapa pekerjaan di daerah dataran rendah antara lain petani, guru, pedagang, peternak. Dataran tinggi. Beberapa pekerjaan di daerah dataran tinggi antara lain berkebun, pemandu wisata, pantai. Beberapa pekerjaan di daerah pantai antara lain nelayan, petani garam. Dan pantai juga dapat dijadikan sebagai tempat wisata. Nah, dari beberapa contoh pekerjaan yang Ustazah sebut, masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain tentunya. Pembelajaran kedua. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana cara kita menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di lingkungan. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa sumber daya alam itu. Nah, jadi sumber daya alam adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan hidup manusia. Adapun manfaat dari sumber daya alam itu sebagai bahan makan sumber protein bagi manusia, sebagai bahan tambang seperti batu bara, besi, dan emas, sebagai aneka kosmetik dan obat-obatan, sebagai bahan industri tas dan sepatu. Nah, ternyata sumber daya alam ini memiliki banyak manfaat untuk kita sebagai makhluk yang hidup di dunia ini. Nah, untuk itu kita perlu melestarikan dan menjaga keseimbangan sumber daya alam tersebut. Adapun upaya pelestarian sumber daya alam itu
Di antaranya adalah yang pertama untuk hewan. Nah, kita bisa mendirikan Suaka Marga Satwa. Dapat memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan. Mencegah pemburuan dan penangkapan hewan secara liar. Membuat penangkaran hewan. Tumbuhan. Nah, upaya pelestarian tumbuhan yang pertama mendirikan cagar alam. Mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan yang baru. Memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan. Dan membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah. Bagaimana cara kita untuk melestarikan tanah? Melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur. Melakukan rotasi tanah. Tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia yang berbahaya. Air. Bagaimana cara kita menjaga kelestarian air? Yang pertama, tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal. Membuat waduk untuk menampung aliran sungai. Tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Oksigen. Bagaimana cara kita melestarikan oksigen? Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mengurangi dan menghindari penggunaan gas kimia berbahaya dan melakukan penyaringan asap pabrik. Bahan tambang. Bagaimana cara kita untuk melestarikan bahan tambang? Membatasi penggunaan bahan tambang. Menggunakan bahan alternatif. Kemudian mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, jadi itulah tadi beberapa cara kita untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan sumber daya alam. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengidentifikasi cerita atau dongeng yang kita baca. Kemudian kita akan menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Nah, Ananda Soleh, ada yang tahu apa arti dari cerita fiksi? Jadi, cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau karangan. Artinya, cerita yang ditulis bukan berdasarkan kejadian yang nyata dan hanya imajinasi dari sang penulis. Nah, adapun unsur-unsur dari cerita fiksi, yang pertama tema, kemudian ada tokoh atau pelaku, ada alur, ada latar, dan ada amanat atau pesan moral yang bisa kita ambil setelah kita membaca cerita tersebut. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, silahkan mengerjakan latihan di bawah ini.